Proses respirasi diawali dengan adanya penangkapan O2 dari lingkungan. O2 yang digunakan dalam respirasi masuk ke dalam setiap sel tumbuhan dengan jalan difusi melalui ruang antar sel, dinding sel, sitoplasma, dan membran. Sama halnya dengan CO2 yang dihasilkan respirasi akan berdifusi keluar sel dan masuk ke dalam ruang antar sel. Oksigennya, respirasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Yang kedua, respirasi anaerob atau biasa disebut dengan proses fermentasi, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen namun bahan bakunya seperti karbohidrat, asam lemak, asam amino, sehingga hasil respirasi berupa karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Alat dan bahan respirometer, timbangan, nampan, tisu, pipet tetes, gelas beker, pewarna makanan merah, kecambah kacang hijau, vaselin, larutan KOH. Cara kerja: timbang kecambah sebanyak 3 gram untuk perlakuan pertama dan 4 gram untuk perlakuan kedua. Masukkan larutan KOH ke dalam botol respirometer sebanyak 6 tetes. Lalu, masukkan biji kecambah. Tetesi pewarna makanan pada ujung batang respirometer yang terbuka, tempatkan pada angka 0. Dari hasil data dapat terlihat bahwa perlakuan kedua memiliki laju respirasi yang lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan dengan kecambah perlakuan pertama. Kecambah melakukan pernapasan untuk mendapatkan energi yang digunakan dengan melibatkan gas oksigen O2 sebagai bahan yang diserap atau diperlukan dan menghasilkan gas CO2, H2O, dan sejumlah energi. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju respirasi yaitu jenis tanaman, karena masing-masing spesies tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan untuk berrespirasi akan berbeda pada masing-masing spesies. Tumbuhan muda menunjukkan laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang tua. Demikian pula pada organ tumbuhan yang sedang dalam masa pertumbuhan.